Selamat ketemu kembali saudara sekalian. Hari ini kita akan masuk di dalam tema yang unik, tema yang gampang-gampang susah, yaitu bolehkah tato? Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan setiap kami untuk kami belajar sekali lagi kebenaran firman Tuhan dan aplikasi di dalam hidup kami sehari-hari. Kami sadar di dalam pengertian dan pengetahuan kami, seringkali kami terbatas, tetapi kami bersyukur untuk firman Tuhan, karena melalui firman Tuhan kami mendapatkan pedoman-pedoman untuk kami melakukan aplikasi di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan, berkati setiap kami, dan celikkanlah mata rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya akan ajak saudara sekalian, kita akan baca bersama-sama Imamat pasal yang ke-19. Kita akan membaca Imamat pasal yang ke-19, ayat yang ke-28. LAI kasih judul, Kudusnya Hidup, di Imamat pasal yang ke-19. Saya akan membaca ayat ke-28. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu, akulah Tuhan. Di dalam ayat ini muncul istilah tato, saudara ya. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu, akulah Tuhan. Ayat ini muncul di dalam bahasa Indonesia, tidak begitu jelas, ditulis menggoresi tubuhmu. Menggoresi tubuhmu bisa kita garis-garis yang tidak berbentuk dan seterusnya. Nah, nanti kita baru akan jelaskan, karena tema hari ini kita akan bahas di dalam dua seri. Kita lihat lagi di dalam pasal yang ke-21 kitab Imamat. Di dalam kitab Imamat, pasal 21 ini berbeda dengan pasal 19. Pasal 19 ditujukan kepada semua orang-orang Yahudi pada waktu itu, atau orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi Imamat pasal ke-21, kalau kita lihat LAI kasih judul Kudusnya Para Imam. Ini konteksnya adalah untuk imam. Saya akan baca ayat yang pertama terlebih dahulu. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Jadi pasal 21 konteksnya adalah para imam, dimulai dari Harun dan anak-anaknya. Nah, di pasal 21 ini kita akan lihat ayat kelima. Di dalam konteks imam muncul ayat kelima. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Ada apa dengan imam? Kenapa muncul tema menggoresi kulit tubuhnya? Ayat ke-6, mereka itu harus kudus bagi Allah, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan alam mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Perhatikan, untuk orang-orang awam muncul tema jangan menggoresi kulit tubuhmu. Ayat yang ke-28 pasal yang ke-19, jangan menggoresi tubuhmu. Untuk orang awam, jangan menggoresi tubuhmu. Untuk para imam dari Harun dan anak-anaknya muncul kalimat yang sama, jangan menggoresi tubuhmu. Apa maksudnya tema ini, saudara? Nah, tema ini bicara berhubungan dengan ada tanda. Ada body marking, saudara. Ada tanda yang nempel di dalam tubuh seseorang. Nah, di dalam perkembangan kebudayaan sampai hari ini, kita melihat tato bukan sesuatu lagi yang dianggap berhubungan dengan kalangan preman, kalangan orang-orang jahat, kalangan orang-orang yang mungkin hidupnya di dalam dunia kegelapan. Tato di dalam zaman sekarang sudah dipakai oleh begitu banyak orang, baik dari kalangan anak kecil sampai kepada orang dewasa. Bukan lagi dipakai yang berhubungan dengan dunia-dunia kegelapan, dunia kriminal, dunia orang-orang preman, narapidana, dan yang lain-lain. Tetapi tato sudah dipakai oleh artis-artis.
Artis-artis yang tidak ada catatan kriminal, mereka juga sudah melakukan tato. Tubuh mereka penuh dengan tato. Lalu pemain-pemain misalnya basket, pemain-pemain olahraga yang terkenal, mereka adalah olahragawan yang luar biasa, tetapi tubuh mereka ada tato. Nah, kalau begitu, tato bukan lagi sesuatu yang dianggap jelek oleh sebagian masyarakat. Tetapi ada masyarakat tertentu masih beranggapan tato sesuatu yang berhubungan dengan orang jahat. Nah, karena mungkin mereka tidak mengerti bahwa tato sekarang sudah banyak dipakai oleh artis-artis dan orang-orang yang baik. Nah, kalau begitu, apakah ada terjadi perubahan makna tato di dalam zaman sekarang? Kalau dulu seorang anak lalu bergaul terlalu bebas, suatu saat dia bertato, maka keluarga yang mempunyai anak tersebut merasa sangat tidak enak dan merasa sudah salah mendidik anak karena anaknya sekarang badannya punya tato. Tetapi sekarang dari keluarga yang baik-baik mendadak anak bisa tato. Dan bukan hanya anak tato, ayah dan ibu juga ikut tato. Kenapa? Karena mereka menganggap tato bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang berhubungan dengan kriminal. Tato berhubungan dengan seni. Oleh sebab itu muncullah di dalam masyarakat ada yang setuju tato, ada yang tidak setuju tato. Orang yang setuju tato mereka memakai alasan-alasan logis. Orang yang tidak setuju tato pun mereka memakai alasan-alasan yang logis. Lalu kita sebagai orang Kristen, kita setuju atau tidak setuju? Sebelum kita membahas di dalam prinsip kekristenan menghadapi tato ini, kita akan melihat apa yang terjadi di dalam masyarakat sekitar kita. Orang yang setuju tato, mereka punya alasan yang sangat kuat sekali, yaitu apa? Saya kalau tato, saya tidak merugikan orang lain, karena yang sakit bukan orang lain, tapi saya yang sakit. Kalau saya yang sakit dan tidak menyakiti orang lain, kenapa engkau mencampuri urusan pribadiku? Aku yang mau, aku yang dengan kerelaan, bukan hanya kerelaan, tapi aku rela bayar begitu mahal. Ada orang tato bayar sampai berpuluh-puluh juta untuk pesan gambar tertentu, cat tertentu, lalu orang yang ahli tato tertentu, lalu dia tatokan badannya. Waktu dia tatokan badannya, dia bangga luar biasa, bukan hanya hasil tatonya dia banggai, tetapi orang yang mentato dia, itu dia bangga luar biasa. Karena untuk mendapatkan orang itu mau tato di tubuh orang, itu bayarannya sangat mahal, dan orang itu tidak sembarangan mau mentato orang-orang biasa. Jadi tato sudah merupakan sesuatu yang dikonsumsi oleh banyak orang, karena orang berpikir, ini aku tidak merugikan masyarakat. Aku hanya ada tanda di tubuh saya. Dan tanda di tubuh saya pun itu bukan tanda yang melawan hukum. Ini tanda bunga, kadang-kadang buah-buahan, kadang-kadang saya tatonya cuma nama. Kadang-kadang saya tato ayat Alkitab. Kadang-kadang saya tato bisa ada tanda salib. Banyak orang memakai alasan yang cukup logis daripada saya pakai kalung salib yang kalau mandi suatu saat bisa hilang, yang kalau saya pergi keluar bisa dirampas, maka saya lebih baik tato tanda salib dengan gambar yang begitu tajam sehingga tidak pernah bisa dicuri, tidak pernah jatuh di kamar mandi karena lepas dari ringnya. Maka mereka memilih saya tato tidak ada hubungan dengan kriminal. Saya tato semua berhubungan rohani, saya tato salib, saya tato wajah Yesus, saya tato ayat-ayat Alkitab, saya tato nama rasul-rasul. 12 rasul namanya saya tato. Saya tato nama dari anak-anak Yakub misalnya. Tidak ada berhubungan dengan kriminal. Saya tidak tato tengkorak. Saya tidak tato sesuatu yang menyeramkan. Saya tidak tato wajah iblis. Saya tato buah-buahan, bunga, kumbang, kupu-kupu. Bukankah itu bagus? Bukankah itu indah? Dan saya tidak merugikan orang lain karena yang sakit adalah saya. Saya dengan ada tato, saya begitu sakit, ini urusan saya. Maka orang-orang yang setuju tato, mereka bilang, saya tidak merugikan orang lain.
Lalu alasan berikutnya, kenapa orang itu setuju tato? Karena dia berpikir begini, tato berhubungan dengan karya seni. Di dalam dunia ini kita bisa melihat ada body painting. Tubuh manusia dilukis, dikasih cat yang begitu indah sekali, sehingga tubuh manusia bisa berbentuk seperti binatang. Kadang-kadang tangannya nanti dia bentuk seperti ini, lalu tangannya dia taruh posisi seperti ini, nanti dikasih painting. Waktu tangannya dicat, nanti akan jadi seperti ular. Jadi waktu dia diam, orang akan melihat ini bentuk seperti ular asli. Padahal ini semua cat. Ada juga tubuh orang digambar menjadi gambar elang. Sehingga kalau dia berdiri, orang tidak tahu itu adalah tubuh dia. Dan seluruh tubuh sudah dipenuhi dengan cat yang berbentuk binatang, yaitu elang. Kadang-kadang berbentuk binatang, kadang-kadang lukisannya adalah gajah, dan yang lain-lain. Itu adalah body painting. Body painting ini sesuatu yang dianggap bukan haram, karena ini adalah karya seni di tubuh manusia yang menjadi kanvas. Orang melukis bisa di dinding, di tembok, bisa di kanvas, bisa di kertas, bisa di mana saja. Tetapi orang yang melukis di tubuh, itu dia anggap tubuh adalah kanvas. Tubuh adalah karya seni yang begitu indah yang Tuhan ciptakan, maka mereka melanjutkan ada karya seni tambahan di dalam tubuh manusia. Maka dibuatlah painting di seluruh tubuh manusia. Tetapi painting hanya bisa dinikmati sebentar. Karena orang itu perlu mandi, orang itu perlu jalan-jalan, orang itu bisa berkeringat. Sehingga lukisan di tubuh itu bisa luntur. Dia kalau mandi, dia kena sabun, lukisan itu akan menjadi jelek sekali. Body painting ini sifatnya sementara. Sehebat-hebatnya cat yang dipakai, itu bisa tahan sampai berapa hari saja. Tapi nggak mungkin bisa tahan sampai bertahun-tahun dengan cat yang masih sama seperti hari pertama dipakai. Pasti sudah terjadi luntur, terjadi rusak, dan gambarnya sudah jeleknya luar biasa. Oleh sebab itu, bagaimana karya seni ini bisa permanen di tubuh manusia? Maka muncullah yang namanya body marking. Body painting beda dengan body marking. Marking ada sesuatu tanda yang mengikuti orang itu selama-lamanya. Akhirnya penemuan tinta-tinta tato makin hari makin canggih, makin hari makin canggih, sehingga warna asli yang dipakai di hari pertama akan sama sampai berpuluh-puluh tahun setelah orang itu menjalankan tato. Ada yang kurang bagus, baru pakai 2, 3 bulan, 4 bulan sudah mulai luntur. Ada yang kena matahari, catnya itu tidak begitu kuat, akhirnya mulai hancur seluruh gambar-gambarnya. Ada yang tahan luar biasa karena memakai tinta yang sangat khusus, memakai semua alat tato yang paling hebat, jarum yang paling bagus, sehingga ukiran dia, lukisan dia betul-betul tajam dan betul-betul tampak sempurna. Maka orang-orang yang menjalankan tato, mereka menganggap ini adalah salah satu ekspresi karya seni yang Tuhan kasih kepada manusia untuk manusia berekspresi. Lalu manusia yang berekspresi bisa di kanvas, bisa di tembok, bisa di kertas. Tapi mereka pilih berekspresinya di tubuh. Dengan cara bukan painting, tapi marking. Nah ini bagi yang setuju. Lalu orang-orang yang setuju lagi dia bilang gini, kalau saya pakai tato, lalu ada orang yang merasa kok tidak enak, ada kumpulan kita, ada orang yang pakai tato. Ya udah, saya tato di bagian yang tertutup. Sehingga kalau saya pakai baju, tato itu tidak mungkin bisa dilihat oleh siapapun. Saya sendiri yang menikmati keindahan tato itu. Maka saya tato urusan saya. Saya tato tidak mengganggu sosial masyarakat saya. Karena saya tidak membuat mereka menjadi menolak saya. Mereka tidak akan melihat tato saya. Karena saya tato di bagian yang dalam, di dalam tubuh saya. Lalu saya tato. Saya yang mengambil keputusan untuk tato. Saya sudah siap menanggung semua akibatnya. Dan di dalam dunia ini tidak ada
Pemerintah melarang saya. Kenapa badanmu ada tato bunga mawar misalnya? Pemerintah tidak larang. Kenapa kamu larang? Lalu, tato tidak ada hubungan masuk surga atau masuk neraka. Mengapa kamu ikut mencampuri urusan saya? Ini tidak ada hubungan dengan iman. Iman berhubungan dengan sesuatu yang rohani. Ini adalah karya seni yang saya taruh di dalam tubuhku. Maka jangan terlalu mencampuri saya. Nah, itu bagi orang-orang yang setuju tato. Lalu orang juga mempunyai konsep tato ini adalah sesuatu tanda di dalam satu komunitas. Jadi kalau tangan saya ada satu tanda atau tato, maka seluruh komunitas saya yang mempunyai tato yang sama, ini adalah menandakan kami dari komunitas yang sama. Sedangkan komunitas yang lain mungkin dia tato di jari atau di tangan yang lain dengan gambar yang lain. Jadi tato mengungkapkan sesuatu pesan selain dari tanda marking tersebut. Tato itu berbicara sangat banyak. Satu gambar bisa berbicara sangat banyak. Dari satu gambar yang ada di tangan orang tahu, ini anggota geng yang mana. Ini kelompoknya ganas atau tidak. Ini kelompok geng yang paling tua atau yang masih baru. Dari satu gambar langsung bercerita sangat-sangat banyak. Di Indonesia, di daerah-daerah tertentu, ada tato dari suku-suku tertentu. Dan gambar yang dipilih untuk tato di badan mereka itu adalah burung-burung tertentu. Sehingga kalau ada orang-orang yang melihat badan orang itu ada tato burung tersebut, maka orang yang punya tato itu akan dianggap orang spesial. Jangan kau apa-apain, ini adalah kelompok yang tidak boleh kita macam-macam. Karena orang ini orang yang sangat-sangat ditakuti di daerah itu. Karena tidak semua orang bisa dapat tato dengan gambar binatang tertentu di tubuh mereka. Jadi itu adalah tanda simbol dari satu organisasi kah, satu geng kah, satu komunitas kah, atau satu suku kah. Dan tato juga merupakan sesuatu tanda kepemilikan. Di dalam zaman dulu, jikalau saya pemilik ternak sama tetangga juga banyak ternak. Lalu suatu saat saya sama tetangga bisa terjadi ribut karena masing-masing mengklaim ini ternakku, ini ternakku, ini ternakku. Lalu yang tetangga bilang bukan, itu semua ternakku. Lalu supaya tidak terjadi ribut, maka binatang-binatang dikasih tanda, ada marking di tubuh dia. Kadang-kadang di pantatnya ditaruh tanda. Tanda ini tidak bisa dengan painting, karena painting pasti rusak. Maka dipakailah marking. Cara membuat marking itu adalah dari besi, lalu berbentuk gambar sesuatu. Besi itu nanti akan dipanaskan sampai begitu panas, lalu besi itu sebagai stempel yang akan distempelkan di pantatnya binatang, misalnya di sapi, sehingga setelah itu akan membekas sebagai satu tanda. Kalau orang melihat tanda itu, berarti mereka tahu ini pemiliknya siapa. Jadi cuma satu simbol tanda di semua binatang-binatang kepunyaan si tuannya. Maka si tuan membuat satu stempel khusus, semua binatangnya dibuat stempel yang sama. Kita melihat tanda-tanda tersebut, kita langsung bisa mengerti ini sudah ada kepemilikannya. Saya melihat binatang-binatang di pedalaman, baik kuda kah, sapi kah, kambing kah, kalau dalam jumlah yang begitu besar, apalagi binatang itu adalah binatang yang sangat bagus dan sangat mahal, itu biasanya ada tanda. Ada stempel, ada cap di tubuh si binatang tersebut. Kalau binatangnya yang harganya murah dan biasa-biasa, itu tidak perlu ada stempel dan tanda. Lalu kalau binatang itu suatu saat dicuri oleh orang, lalu binatang itu sedang dibawa oleh si pencuri, lalu si pemilik waktu melihat, ini binatang saya kenapa bisa ada di pinggir kota. Lalu si pemilik bisa langsung mengambil binatang tersebut, langsung menuduh orang yang membawa itu adalah maling. Karena tanda itu adalah tanda kepemilikan. Maka dari tanda kepemilikan nanti berkembang menjadi tato yang dipakai di dalam tubuh. Tato yang dipakai di dalam tubuh ini juga melambangkan tanda kepemilikan di dalam masa-masa zaman dahulu.
Di dalam masa zaman dahulu, misalnya di Mesir, di Mesopotamia, di Persia, dan di tempat-tempat yang lain, budak-budak yang menjadi tawanan-tawanan itu ada tanda tato di tubuh mereka. Tanda itu adalah tanda kepemilikan. Sehingga begitu si budak sudah dikasih tato permanen, budak ini kalau melarikan diri, ini hukumannya sangat berat. Kemana saja dia pergi, orang lain yang berjumpa dengan dia waktu melihat tanda tato itu, mereka langsung akan mengetahui orang ini adalah budak yang melarikan diri. Budak dari mana? Budak dari Mesir kah? Budak dari Mesopotamia kah? Dan seterusnya. Karena ada tanda. Dan biasanya tanda itu ditaruh di tempat yang orang bisa lihat. Bukan di dalam tubuh dia yang bisa ditutup dengan baju. Kadang-kadang ditaruh di dahinya. Kadang-kadang ditaruh di tangannya. Sehingga kalau dia melakukan banyak aktivitas, maka orang akan melihat tanda di tangannya atau di dahi ini. Kemana saya dia pergi, orang waktu melihat tanda ini, orang tahu ini adalah budak dari negara mana. Jadi, tanda itu berhubungan dengan kepemilikan. Oleh sebab itu, mereka berkata, "Loh, tidak salah." Lalu apalagi? Nah, lebih hebat lagi, mereka memakai konsep di dalam Alkitab. Alkitab tidak mengatakan orang yang merajah atau orang yang menggoresi tubuhnya, orang itu dihukum mati. Hukum yang Tuhan turunkan 10 hukum, barang siapa yang melanggar akan mati. Wah, itu harus kita taati. Tapi menggoresi tubuh tidak ada kaitan dengan kau melanggar hukum ini, kau akan dimatikan. Oleh sebab itu, mengenai tato, ini bukan sesuatu pelanggaran terhadap hukum Allah yang sangat serius. Oleh sebab itu, boleh tato. Ini adalah orang-orang yang mempunyai konsep boleh tato atau setuju dengan tato. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak setuju dengan tato? Mereka akan berkata begini, kalau kamu melakukan tato, kamu berarti sekarang ada tanda kepemilikan. Tanda kepemilikan kau miliknya siapa? Oh, saya bukan tanda kepemilikan. Ini hanya bunga saja. Oke, kalau hanya bunga saja, mengapa kamu memilih tato bunga? Kenapa kamu tidak piara bunga saja? Kenapa kamu tidak tanam bunga saja? Mengapa harus kau masukkan bunga itu di dalam making di tanganmu ini? Sehingga itu menjadi satu kenang-kenangan. Jadi itu tidak perlu. Sesuatu yang tidak begitu perlu. Dan tato yang sudah ada di tubuhmu itu adalah sesuatu yang akan merusak dan akan menimbulkan penyakit. Banyak orang yang menjalani tato akhirnya mendapatkan efek samping yang sangat bahaya. Akhirnya kulit mereka mulai rusak dan kulit mereka mulai infeksi dan darah yang dikeluarkan pada saat tato seringkali akhirnya tercemar dan masuklah virus-virus yang begitu mengerikan. Oleh sebab itu orang-orang yang melakukan tato, jarum yang dipakai itu jarum yang satu kali pakai. Tapi kadang-kadang ya kita nggak bisa tahu. Ada orang-orang yang nakal, dia pakai kali kedua. Dia pakai ini adalah yang bekas punya orang. Lalu yang mentato sama yang terima tato, salah satu kalau misalnya ada penyakit, ini bahaya sekali, bisa saling menularkan. Kecuali orang yang tato itu betul-betul sudah sangat profesional, sehingga dia cuci dengan sabun antibakteri, dia pakai sarung tangan, semua alat dibungkus dengan plastik, sehingga tidak ada kontak darah dengan benda yang dipakai di dalam tato. Semua sudah dilapisi, sehingga satu orang sudah selesai ditato, maka plastik semua dibuka, semua dibuang, semua dicuci, sarung tangan semua dibersihkan, dibuang, lalu pakai sarung tangan yang baru lagi. Lalu semua bekas darah semua dibersihkan. Karena bisa saja penularan penyakit dari darah yang dikeluarkan, sehingga kena kepada orang lain. Atau orang yang sedang ada keluar darah dari orang lain menularkan penyakit langsung masuk ke dalam darah, lalu akhirnya berakibat sangat fatal. Lalu orang berkata, saya tidak setuju tato, karena tato berhubungan dengan semua anak berandalan dan anak-anak atau orang-orang jahat. Nah, banyak orang memakai segala macam alasan, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Lalu ada orang berkata, saya sebagai orang Kristen, saya tidak setuju ada tato. Kalau kamu non-Kristen,
terserah kamu mau tato atau tidak. Nah, masalahnya orang yang setuju berkata begini, kau jangan salah, pendeta-pendeta juga banyak yang pakai tato. Banyak pendeta di luar negeri, waktu dia khotbah, malah kita bisa lihat tatonya. Karena pendeta itu punya konsep. Seperti Paulus berkata, kalau aku bertemu dengan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Di hadapan orang non-Yahudi, aku seperti orang non-Yahudi. Aku berbicara kanak-kanak kepada kanak-kanak. Maka ayat itu diambil oleh pendeta tertentu, aku melayani orang bertato, aku sendiri harus pakai tato. Maka ada pendeta-pendeta di luar negeri, badannya itu penuh dengan tato. Lalu, yang mana yang benar, yang setuju atau yang tidak setuju? Bagaimanakah kita sebagai orang Kristen bisa menilainya? Hari ini saya akan memberikan prinsip-prinsip penting. Nanti di minggu depan kita akan melihat contoh-contoh ayat termasuk yang tadi kita sudah baca, untuk semua orang-orang Yahudi tentang kudusnya hidup, dan untuk kalangan imam. Dua tema ini menarik untuk orang biasa sama kalangan imam. Jangan menggoresi tubuhmu. Mengapa di dalam dua kalangan ini muncul? Lalu apakah ada contoh ayat Alkitab lain yang juga ada kaitan dengan menggoresi tubuh? Nanti di minggu depan kita akan melihat contoh-contoh ayat dan kasus-kasus yang terjadi di dalam catatan Alkitab. Kenapakah kita sebagai orang Kristen tidak setuju bahwa tubuh kita harus ditato? Atau tubuh kita ditato entah satu, entah dua, dan seterusnya. Tubuh ditato salib pun, atau ditato wajah Yesus pun, kita sebagai orang Kristen itu menolak. Tapi sebagian orang Kristen mereka setuju. Nah, saya akan memberikan prinsip mengapakah kita sebagai orang Kristen tidak setuju mengenai tubuh itu ditato. Saya akan ajak saudara untuk melihat beberapa ayat Alkitab dan kita akan menemukan prinsip yang sangat penting di dalam apapun yang kita mau lakukan. Mari kita melihat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mengapa orang itu memakai tato? Salah satu untuk menjadi daya tarik. Oleh sebab itu dia berani bayar begitu mahal dari satu tato yang kecil akhirnya meluas. Dari satu wilayah menjadi satu tubuh. Untuk apa? Salah satu adalah dia menikmati keindahan tato tersebut dan dia juga ingin tunjukkan kepada banyak orang keindahan tatonya. Sehingga semua orang bisa melihat seluruh keindahan tatonya. Kita lihat diam 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang pertama saya akan membaca. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Perhatikan ayat ketiga ini. Perhiasanmu jangan lahiriah. Kenapa bicara perhiasan? Karena ini bicara sesuatu yang tampak. Untuk ditonjolkan, untuk bisa orang lain nikmati dan lihat. Dan saya sendiri juga menikmati keindahan itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Rambut kalau dikepang akan menjadi sorotan dari banyak orang. Lalu, memakai perhiasan emas. Semua perhiasan emas tidak ditutup dengan baju, tidak ditutup dengan celana. Perhiasan-perhiasan emas yang dipakai di zaman dulu adalah perhiasan yang menduduki posisi yang terbuka. Orang memakai cincin terbuka. Orang memakai gelang terbuka. Orang memakai anting-anting baik yang ada di telinga, ada anting-anting yang dipakai di hidung, itu semua terlihat dan terbuka. Lalu ada orang yang memakai kalung, kalung itu juga terlihat kalau dia menggerakkan lehernya. Tidak ada orang pakai emas, lalu ditaruh di kantong, lalu ditutup dengan rapat. Jadi ada sesuatu yang lahiriah yang orang bisa saksikan. Kepang-kepang rambut, dari jauh kita sudah melihat rambutnya. Waktu kita sudah dekat, kita melihat ada kuning-kuning di jarinya, ada emas yang dia pakai. Lalu, selain memakai perhiasan, atau dengan menggunakan pakaian yang indah-indah,
pakaian yang warna-warni, pakaian yang ada bunyi-bunyi, kling, 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 pakaian yang begitu mewah. 3 benda yang disebut, kepang-kepang, lalu emas, lalu pakaian. Ini adalah sesuatu perhiasan lahiriah. Untuk apa? Untuk menarik orang. Lalu prinsip Alkitab apa? Ayat yang keempat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan seterusnya. Perhiasanmu ialah manusia batinia. Keindahan yang kau tonjolkan bukan yang terlihat di luar, tapi keindahan batinia. Itu yang paling penting. Orang-orang yang menambah sesuatu ornamen-ornamen di tubuhnya, kita bisa cek motivasi mereka itu apa. Ada orang yang mempunyai keminderan yang luar biasa, maka untuk menutup keminderan, mereka menutupinya dengan cara alihkan mata orang menuju kepada sesuatu objek, sehingga orang itu tidak lagi melihat kita yang kurang ganteng atau kurang cantik. Misalnya, kalau seseorang itu kurang ganteng atau kurang cantik, supaya orang-orang tidak melihat wajah dia, langsung menilai jelek kali orang ini, maka penglihatan orang harus dialihkan melihat yang lain. Caranya adalah apa? Pakai baju yang warna-warni, yang norak-norak, sehingga ketemu orang tersebut, mata kita langsung lihat ke baju. Pakai rambut misalnya ya, desain rambut, kasih form rambut, buat semua rambut berdiri, sehingga waktu orang memandang, mata langsung melihat ke rambut, tidak melihat ke muka. Lalu ada orang yang kurus mindernya luar biasa, dia angkat besi, dia latihan fitness, sampai badannya besar. Kemana-mana dia buka baju, untuk semua orang melihat seluruh otot-otot di tubuhnya. Untuk mengalihkan mata orang kepada sesuatu kelemahan dia yang dia tidak mau orang soroti. Kepang-kepang rambut, baju-baju yang indah, emas-emas, sehingga mata terpecah melihat ketiga tempat. Lihat kepala, lihat rambut. Lihat badan, lihat baju. Lihat tubuh, lihat emas, saudara. Nah, ini manusia yang terlihat secara lahiriah, keindahan lahiriah itu keindahan sementara. Karena rambut kepang-kepang akan rusak, akan lurus kembali. Semua baju-baju yang indah akan bau dan akan kotor dan harus dicuci. Emas-emas yang dipakai itu akhirnya sudah sampai di rumah, waktu mau tidur, semua satu-satu juga harus dilepas. Kecuali emas-emas tertentu yang terus nempel di tubuh manusia. Tapi keindahan batinia nempel bersama dengan manusia, entah dia tidur, entah dia bangun, dan seterusnya. Orang-orang yang mengandalkan semua keindahan ornamen-ornamen yang nempel di tubuh, begitu dia tidur, begitu dia bangun, muka dia amburadul, rambutnya semua berantakan, bajunya baju piyama, orang ini tetap akan kembali kepada aslinya orang tersebut. Saudara bisa dandan, silakan dandan dengan secantik-cantiknya, tetapi semua bedak di muka akan mulai kena minyak-minyak yang keluar dari muka kita, akan kena debu, kita mau tak mau harus cuci, maka terlihat semua wajah asli. Saudara tidak mungkin bisa sembunyikan kejelekan yang ada di wajah kah, di penampilan kah, dengan hanya menutup, tidak bisa. Ada orang yang mungkin penampilannya kurang bagus, tapi keindahan batinia itu yang paling dilihat. Saudara mau menutup kelemahan dengan pasang semua gambar-gambar supaya saudara lebih maco, lebih kelihatan gagah, saudara mirip seperti yang 1 Petrus katakan, yaitu engkau ingin yang terlihat. Ini perhiasanmu yang lahiriah. Engkau bangga, aku sudah ada goresan di tubuhku. Saya bayar 30 juta. Lihat, tintanya, impor punya ini tidak pernah akan hancur selama-lamanya. Saudara bangga luar biasa. Itu seperti orang bangga, aku punya baju begitu mahal, beli dari Paris. Sama orang bangga, lihat ukiran ini begitu bagus, saya beli dengan mahal luar biasa. Semua ini saya bayar sendiri, dia punya kebanggaan yang luar biasa. Tapi manusia batinia dia sendiri tidak pernah dia kembangkan. Sehingga iman dia kurang bertumbuh,
tapi fisik dia yang terus dia perhatikan. Maka ini salah satu poin penting kita dapatkan prinsip, yaitu saudara pilih tato atau tidak. Ini adalah prinsip penting untuk kita menjawab orang yang mau menambah-nambah sesuatu ornamen di dalam tubuh. Entah dia tambah makingkah, tambah apa saja. Prinsip 1 Petrus pasal ketiga ini sangat penting. Lalu kita lihat lagi tulisan Paulus di dalam kitab 1 Korintus. Mari kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ayat ini juga kita bisa pegang sebagai satu prinsip yang sangat penting. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Seseorang yang sudah memasang sesuatu di tubuh, dia akan menikmati apa yang ada di tubuhnya itu. Kalau gambarnya bagus, ukiran bagus, dia terus akan melihat. Dia berpuas diri dengan apa yang sudah ada di tubuhnya. Ukiran ini sudah begitu bagus, lukisan, marking ini sudah begitu bagus. Dia terus akan melihat. Waktu dia terus akan melihat, muncul pikiran, kenapa tidak tambah satu lagi? Setelah dia lihat-lihat, iya, tangan sini juga perlu. Maka dibuatlah satu lagi. Jadi 2. Dia berjanji hanya 2. Lalu dia pergaulan, dia diperkenalkan dengan teman-teman. Waktu dia lihat temannya ada tato yang lebih bagus lagi, lalu muncul pikiran, kenapa tidak 3? Dari 1 jadi 2, 2 jadi 3. Akhirnya nanti seluruh tubuh penuh dengan tato-tato. Ini artinya seseorang yang awalnya senang, awalnya tertarik, akhirnya dia diikat dan dia diperhamba olehnya. Akhirnya terus tambah. Setelah seluruh tubuh sudah ditato, dia mulai melihat bagian mana lagi yang belum. Akhirnya ada orang bukan hanya tubuh sudah ditato, bola mata yang warna putih ini ditato juga jadi warna yang lain. Ini mengerikan, saudara. Mata yang Tuhan cipta hitam putih ini, ada orang bule tertentu di biji matanya warna biru, kombinasi dengan putih, indahnya luar biasa. Sekarang yang putih dibuat jadi coklat tua, ini mengerikan luar biasa. Mata pun ditato, saudara. Jadi ada orang yang tidak puas kepada satu, akhirnya ganti lagi. Ada orang yang sudah puas, dia tambah lagi. Akhirnya banyak orang yang tambah tato, sekaligus ada orang yang kurangi tato, lalu ganti tato yang baru. Kenapa dia kurangi tato? Karena jatuh cinta sama pacar pertama, langsung dia tato, I love you. Tulis nama pacarnya. Lalu setelah dia jalan sama pacarnya sekian lama, akhirnya si pacarnya putus sama dia. Maka dia sekarang dapat pacar yang baru yang namanya berbeda. Tapi tato di tangan sudah ada wanita yang lain. Karena tato tangan sudah ada wanita pacar sebelumnya, maka dia minta hapus tato ini. Saya mau ganti nama yang baru untuk wanita karena ini pacarku yang baru. Setelah diganti, tidak lama kemudian putus lagi. Akhirnya seluruh tato dia minta hapus saja. Ada orang yang pasang tato misalnya ya, wajah pacarnya. Begitu dia kagum sama pacarnya yang sudah meninggal dan dia berjanji tidak akan menikah lagi, maka wajah pacarnya ditato di tubuhnya untuk menyatakan, saya bersama dengan kamu selama-lamanya. Suatu saat dia tertarik sama satu wanita yang muka wanita itu mirip wajah pacarnya. Langsung dia tertarik luar biasa dan cewek itu juga mau sama dia. Akhirnya mereka jalin persahabatan lalu menjadi pacar. Lalu si cewek berkata, yang di badanmu itu bukan wajahku. Meskipun wajah saya mirip sama pacarmu yang pertama, tapi itu bukan wajahku. Saya tidak suka kalau ada wajah perempuan ini terus ada di badanmu. Seolah-olah kau jalan sama aku, tapi ada wanita itu terus mengikuti kau. Copot, lepaskan, cabut semua itu. Lalu dia pergi ke tempat tato, lalu minta dilepaskan semua tato. Akhirnya setelah semua tato sudah dilepaskan, kulit tidak mungkin kembali normal seperti sedia kala. Pasti ada cacat-cacat yang akan dialami. Nah, inilah manusia yang kadang-kadang sudah tato, nanti dicabut, lalu tambah lagi.
Ada yang tidak cabut, terus tambah, terus tambah, terus tambah. Setelah semua sudah ditato, dia mulai mikir, di mana lagi? Setelah bola mata sudah ditato, dia pikir, ada satu wilayah yang saya mau tato lagi, yaitu kepala. Maka kepalanya dibotakin semua, lalu karena sudah botak, ini menjadi kanvas baru. Dia tato lagi di kepala dia. Akhirnya seluruh tubuh sudah penuh dengan tato, telapak tangan, telapak kaki, semua sudah ditato. Akhirnya orang ini hidup seperti seorang manusia yang baru, yang berbeda dengan manusia ciptaan yang lain. Manusia ciptaan lain ada orang yang berkulit hitam pekat, ada orang yang berkulit sawo matang, semuanya indah. Tapi yang ini berkulit warna-warni dengan ukiran dan lukisan yang begitu banyak. Dia menjadi seorang yang berbeda. Tapi orang seperti itu mereka menikmati, mereka senang sekali. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita melihat meskipun Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku, tidak ada hukum yang melawan hal itu, tapi tidak semuanya berguna. Di dalam Alkitab hanya bilang jangan, tapi Alkitab tidak bilang barang siapa yang menggoresi tubuhnya, dia akan dihukum mati. Ayat itu tidak ada. Oleh sebab itu, saya bisa lakukan, semua bisa lakukan. Tapi Paulus berkata, tidak semuanya berguna. Jadi saudara coba pikir, apakah yang saya lakukan ini sesuatu yang berguna, atau malah saya terus menikmati semua yang saya dapat itu, setiap hari saya terus memperhatikan, akhirnya waktu saya terus habis. Setelah itu saya mulai mikir, kenapa cuma satu? Ini masih ada kekurangan. Ini warnanya sudah mulai pudar. Saya mau buat satu lagi di tangan kanan saya atau tangan kiri saya atau di badan saya, maka semakin hari semakin banyak. Dan secara tidak langsung kita sedang diperbudak olehnya. Oke? Lalu kita akan melihat lagi di dalam kitab 1 Korintus. Bagaimana Paulus memberikan prinsip-prinsip yang penting untuk hal-hal aplikatif. Kita akan melihat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kulakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita hidupnya sudah berfokus kepada segala sesuatu yang kulakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka untuk kesenangan diri, untuk kenikmatan diri, ini kita sudah mulai mengurangi atau mungkin kita sudah mendekati mematikan keinginan daging kita sampai betul-betul hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi motivasi seseorang menambah-nambah sesuatu di dalam tubuh dia, motivasinya apa? Apakah dengan pasang seperti itu engkau semakin memuliakan Tuhan? Bagaimana engkau bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh yang kau gores-goresi? Lalu kau berkata, dengan tubuh yang kugoresi, aku semakin bisa memenangkan jiwa. Apakah betul setelah digoresi kau bisa memenangkan jiwa? Memenangkan jiwa bukan dari goresan itu. Tuhan yang memenangkan jiwa melalui mulut kita, bukan melalui goresan yang kita miliki di tubuh kita. Jadi harus dibedakan. Kuasa firman datang dari kuasa Roh Kudus, bukan dari kuasa yang ada di tubuh saudara, karena yang ditato itu tidak menghasilkan kuasa apapun. Waktu saudara tua, kulit sudah keriput, semua ukiran yang bagus. Waktu saudara pasang tato, tubuh saudara penuh dengan kekekaran yang luar biasa. Otot-ototnya masih besar-besar. Setelah itu saudara sakit, lalu saudara turun 30 kilo. Kulit saudara semua menjadi keriput, dan semua gambar tato akhirnya jeleknya luar biasa. Saat itu saudara akan menyesal, kenapa di tubuhku ada benda jelek yang menempel. Saudara mau cabut dia, mau copot dia, kulit saudara sudah keriput seperti itu, saudara mau copot, tidak segampang yang saudara pikirkan. Oleh sebab itu, jangan coba-coba menambah-nambahkan sesuatu di dalam tubuh kita. Kalau Tuhan sudah mencipta tubuh kita seperti ini adalah tubuh yang sempurna. Amin. Perhatikan seluruh tubuh kita, Tuhan cipta dengan begitu indah sehingga kita pandang saja tidak bosan. Kenapa mesti tambah sesuatu gambar di tangan sehingga kita bisa pandang, sehingga menambah gairah hidup. Tubuh kita kalau dipandang, ini sudah mendorong kita untuk semakin bergairah hidup. Karena Tuhan cipta tubuh manusia begitu sempurna adanya.
Saudara perhatikan wajah manusia, semua penempatan indera-indera ini begitu akurat dan begitu bagus. Tubuh manusia semua Tuhan cipta, tidak ada yang bentuk kotak. Semua yang bentuk kotak ini bentuknya sangat membosankan. Tubuh kita tidak kotak. Handphone pun tidak dibuat kotak persegi. Kotak persegi itu jelek, maka dibuat ada lengkungan sedikit. Seluruh tubuh kita ada lengkungan. Perhatikan jari saya ini. Lihat, ini ada lengkungan. Semua handphone ada lengkungan. Di hook dia tidak buat persegi, lalu buat kotak. Tidak. Dia buat lengkungan sehingga waktu kita pandang ada keindahan yang luar biasa. Telinga kita coba lihat ada lekukan. Dagu kita semua ada lekuk. Hidung kita semua bentuknya ada lekukan. Seluruh yang Tuhan cipta ini begitu sempurna. Lutut kita, jari kaki, jari tangan, seluruh tubuh ini indah. Tidak ada yang kotak. Ada orang yang mempunyai karya seni yang luar biasa, maka dia lukis tubuh manusia dari segala macam gaya. Waktu dia belokkan badannya, maka urat-uratnya bagaimana. Itu waktu dilukis, itu indahnya luar biasa. Waktu dia angkat barang, lalu urat mana, otot mana yang lebih keras, maka dia lukiskan menjadi satu karya seni lukisan yang sangat indah. Tapi ingat, itu lukisan yang asli ada di tubuh setiap kita. Oleh sebab itu, terimalah semua tubuh yang Tuhan sudah cipta ini tanpa harus menambah-nambahi apapun untuk memperindah. Dengan kita menambah-nambahkan sesuatu supaya memperindah, kalau itu hanya bersifat sementara, misalnya kita pakai topi, kita pakai sesuatu yang bisa kita lepas, yang tidak merusak seluruh ciptaan Tuhan ini, silakan. Tapi kalau kita menambah sesuatu yang bisa menimbulkan efek samping yang begitu luar biasa, lebih baik saudara tinggalkan hal itu. Lalu kita lihat satu poin lagi, nanti di minggu depan saya akan membahas lebih banyak lagi, kita akan melihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Di dalam kitab 1 Korintus, Paulus mengkaitkan tubuh kita adalah bait Allah Tritunggal. Tubuh kita bait Allah Tritunggal, saudara. Saudara tidak hanya dimiliki oleh hanya Yesus, tidak dimiliki hanya oleh Roh Kudus, tidak dimiliki hanya oleh Bapa. Tubuh saudara adalah milik Allah Tritunggal. Oleh sebab itu, karena tubuh kita adalah milik Allah Tritunggal, tubuh kita sudah ada markingnya. Marking di dalam tubuh kita itu apa? Yaitu gambar rupa Tuhan. Marking itu menandakan kepemilikan. Kepemilikan kita adalah Tuhan. Karena Tuhan mencipta kita menurut gambar rupa Dia. Gambar rupa ini adalah marking yang sangat penting. Kita ini milik dan ciptaan Tuhan. Dan tubuh kita adalah bait dari Allah Tritunggal. Ini dicatat di dalam kitab 1 Korintus. Mari kita lihat ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kamu adalah bait Allah. Oke? Perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-27. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bait Allah, tubuh Kristus. Lalu kita lihat di pasal yang ke-6, kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Perhatikan Allah Tritunggal. Bait Allah, tubuh Kristus, bait Roh Kudus. Oleh sebab itu, barang siapa mau melakukan sesuatu untuk merubah fisiknya, merubah sesuatu yang Tuhan sudah cipta, lebih baik dia harus tanya si pemilik. Karena tubuh kita bukan milik kita, tubuh kita adalah milik Tuhan. Yang milik Tuhan, Tuhan yang berhak untuk mengapa-ngapain tubuh kita. Sedangkan kita yang sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita adalah orang yang harus tunduk, harus menjalani semua, tidak boleh merubah
sesuka-sukanya kita. Kalau Tuhan sudah cipta tubuh kita seperti itu, nikmatilah. Inilah keindahan ciptaan Tuhan yang tidak dimiliki oleh semua binatang-binatang yang ada. Semua zebra warna di tubuhnya itu seperti sidik jari. Tidak ada warna zebra yang bercak-bercak, yang belang-belang, itu sama antara zebra yang satu dengan zebra yang kedua. Tidak ada macan tutul yang badannya memiliki bintik-bintik yang persis sama 100% dengan macan tutul yang kedua. Semua itu unik. Tidak ada sidik jari manusia yang ada dobelnya. Tidak ada wajah manusia dengan tinggi rendah berat badan yang sama persis dengan satu orang yang lain. Meskipun kembar identik, tidak ada yang sama. Itu artinya apa? Tuhan mencipta manusia ini cuma satu-satunya di bumi. Karena cuma satu-satunya, maka semua kita adalah makhluk yang langka. Sejelek apapun kita adalah makhluk yang langka. Kita adalah ciptaan Tuhan yang tidak ada dobelnya. Begitu kita sudah mati, maka selesailah. Tidak pernah ada duplikatnya yang kelak akan muncul yang persis sama 100% dengan kita. Oleh sebab itu, nikmati dan hargai tubuh yang Tuhan sudah berikan ini. Tubuh kita adalah tempat kediaman Allah Tritunggal. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Jangan kau apa-apain tubuhmu sehingga merubah semua yang Tuhan sudah kasih itu. Nanti minggu depan kita akan membahas bagaimana dengan orang-orang yang di dalam Alkitab melakukan tato. Kenapa ayat yang tadi kita baca ditujukan di dalam tema kudusnya hidup, di dalam tema seluruh orang-orang awam? Kenapakah menggoresi tubuh ditujukan juga kepada imam di Imamat pasal 21? Nanti kita akan melihat latar belakang kenapa ayat ini muncul. Kita akan lanjutkan nanti di seri yang kedua, kita akan membahas contoh-contoh yang menarik. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengar. Biarlah di dalam waktu yang singkat ini, Tuhan sudah memberikan kami pengertian untuk kami mengerti mengenai tato dan segala sesuatu yang ditanamkan atau ditambahkan di dalam tubuh seseorang, sehingga seseorang itu kelihatannya menjadi seseorang yang lebih bisa menerima diri, lebih percaya diri, dan lebih berani menyatakan diri di hadapan publik. Tuhan ampuni setiap kami, Tuhan sadarkan setiap kami, karena kami ciptaan Tuhan. Kami adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini. Kami harus berhadapan dengan publik tanpa harus menambah apapun, karena tubuh kami adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tubuh kami adalah tempat kediaman Allah Tritunggal. Jikalau kami menghina tubuh kami, tetapi Allah tidak menghina tubuh setiap kami, tapi Allah mau berdiam di dalam tubuh kami yang kami anggap tidak bagus ini. Mengapa Tuhan diam di dalam tubuh setiap kami? Karena Tuhan menghargai manusia, Tuhan menerima manusia. Jikalau Tuhan menerima semua kita apa adanya, mengapa kita tidak menerima kita apa adanya? Oleh sebab itu, beri kepada kami pengertian supaya kami hidup bersandar penuh kepada Tuhan, pemilik segala tubuh kami, pemilik tubuh dan jiwa kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nanti di minggu depan kita akan membahas seperti yang saya sudah katakan, contoh-contoh penting di dalam Alkitab. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.